Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Arfiali Christine Hipan SPD. Saya merupakan pengajar di SMP Negeri 2 Pesomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Salam sehat dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam portal Rumah Belajar. Akan tetapi, sebelum kita masuk dalam pengenalan fitur-fitur Rumah Belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Rumah Belajar itu. Ya, sahabat belajar, jadi yang dimaksudkan dengan Rumah Belajar itu merupakan portal online milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat sebagai Kemendikbud. Dalam portal belajar online ini, Rumah Belajar menyajikan berbagai macam fitur yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Ada banyak fitur yang bisa dipergunakan secara gratis oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua dan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, serta semua pengguna Rumah Belajar guna menghadapi era revolusi 4.0. Apa sajakah fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar? Ayo kita simak video berikut ini. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi bersama saya Arfiali Christine Hipan SPD. Pada saat ini saya akan memberikan materi mengenai pengenalan fitur-fitur Rumah Belajar. Ya, sahabat belajar, sebelum kita masuk pada pengenalan fitur-fitur Rumah Belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara pembuatan akun Rumah Belajar apabila kita belum memiliki akun ya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita harus menyiapkan perangkat komputer atau laptop, tablet, maupun smartphone yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita buka portal Rumah Belajar dengan menggunakan browser yang tersedia di perangkat pengguna dengan alamat URL http://belajar.kemendikbud.go.id. Untuk langkah yang kedua, kita login ke Rumah Belajar dengan cara input username dan password. Untuk langkah yang kedua ini, dianjurkan bagi pengguna yang sudah memiliki akun Rumah Belajar ya. Ya, untuk langkah yang ketiga, di sini bagi pengguna baru yang belum memiliki akun Rumah Belajar, dianjurkan untuk mengklik tombol daftar yang terdapat pada bagian kanan atas halaman utama Rumah Belajar. Kemudian kita pilih tipe pendaftar sesuai dengan pengguna yang bersangkutan. Terdapat 3 tipe pengguna Rumah Belajar, yaitu ada pendidik, peserta didik, dan umum, seperti yang akan ditampilkan pada gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, menampilkan tampilan form pendaftaran pengguna tipe pendidik. Untuk gambar yang kedua, menampilkan tampilan form pendaftaran untuk pengguna tipe peserta didik. Dan pada gambar yang ketiga, menampilkan tampilan halaman form pendaftaran untuk pengguna tipe umum. Untuk langkah yang keempat, di sini dianjurkan jika pengguna mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fitur-fitur dalam Rumah Belajar, pengguna dapat melihat Frequently Asked Question atau biasanya disebut sebagai FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum seperti Rumah Belajar beserta solusi-solusinya dengan mengklik menu FAQ. Berikut ini tampilan menu FAQ. Ya, setelah kita membuat akun Rumah Belajar, kita dapat mengenali berbagai macam fitur-fitur Rumah Belajar yang terdapat pada layanan portal Rumah Belajar. Yang pertama, untuk fitur sumber belajar. Di sini merupakan salah satu layanan fitur yang tersedia di dalam portal Rumah Belajar. Layanan fitur sumber belajar tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah. Untuk fitur yang kedua, terdapat BSE atau biasanya disebut sebagai buku sekolah elektronik. Yang dimaksudkan dengan BSE adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk fitur yang ketiga terdapat bank soal. Di sini, fitur bank soal dikembangkan sebagai wadah bagi guru-guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara online. Evaluasi hasil belajar yang tersedia pada fitur bank soal ini
yaitu ada latihan, ulangan, dan ujian. Untuk fitur yang keempat terdapat Lab Maya. Lab Maya merupakan laboratorium virtual. Di sini adalah berupa software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Fitur yang kelima ada peta budaya. Yang dimaksudkan dengan fitur peta budaya merupakan salah satu layanan fitur yang tersedia di dalam portal Rumah Belajar. Layanan fitur peta budaya tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah, maupun masyarakat yang ingin mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Untuk fitur yang keenam, yaitu ada Wahana Jelajah Angkasa. Fitur Wahana Jelajah Angkasa adalah tur virtual dengan medan turnya adalah luar angkasa. Fitur ini memanfaatkan program World Wide Telescope atau biasanya disingkat sebagai WWT. Dengan bahasa pengoperasian utamanya disajikan dalam bahasa Inggris. Penggunaannya mudah dan praktis. Pada tampilan awal fitur, pengguna akan ditawarkan pilihan untuk mengikuti langkah-langkah tutorial yang sangat jelas dan terperinci dari program itu sendiri mengenai fungsi dan makna dari setiap menu dan konten yang tersedia di fitur ini. Untuk fitur yang ketujuh merupakan fitur PKB atau yang dimaksudkan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini yang dimaksudkan dengan fitur PKB dikembangkan sebagai wadah bagi penyelenggara diklat untuk memberikan layanan peningkatan kualitas SDM dalam bentuk diklat secara online. Diklat secara online ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki instansi penyelenggara diklat untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Untuk fitur yang terakhir, terdapat fitur kelas maya. Yang dimaksudkan dengan fitur kelas maya di Rumah Belajar merupakan sebuah Learning Management System atau biasanya disingkat sebagai LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antara peserta didik dan pendidik, kapan saja dan di mana saja. Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh pendidik, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran virtual dengan pendidik melalui tool komunikasi sinkronus atau biasanya disebut sebagai chat, video konferensi, audio konferensi, desktop sharing, and whiteboard. Ya, sahabat Rumah Belajar, itulah beberapa fitur utama yang ada di Rumah Belajar. Selain ada fitur utama, ada juga fitur pendukung lainnya, seperti karya bahasa dan sastra dan karya guru. Baik sahabat Rumah Belajar, demikianlah paparan singkat saya tentang Rumah Belajar oleh Kemendikbud. Kalau kalian ingin mengaksesnya, kalian bisa membuka webnya dengan mengetikkan http://belajar.kemendikbud.go.id, atau kalian juga bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store atau App Store dengan mengetikkan Rumah Belajar di kolom pencarian. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih, salam sehat dari rumah. Bye!